kita siap untuk menjadi rasul-rasul Tuhan di zaman sekarang ini, yang siap mewartakan iman dan juga siap untuk membagikan kasih dimanapun kita berada. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja sejagat merayakan perayaan yang sangat penting dalam gereja, yakni Pesta Santo Petrus dan Paulus Rasul. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama dan menggali inspirasi dari kedua tokoh penting dalam kekatolikan, yakni Rasul Petrus dan Paulus ini. Kekuatan satu bangunan itu amat ditentukan oleh kualitas dari fondasinya. Meskipun fondasi itu letaknya di bagian yang paling bawah dan tidak kelihatan, tetapi fondasi itu sangat penting dan punya pengaruh untuk satu bangunan. Sebagaimana halnya bangunan, gereja pun memiliki batu fondasi yang kokoh, yang di atasnya gereja itu terus bertumbuh hingga hari ini. Dan batu fondasi itu adalah Santo Petrus dan Santo Paulus yang kita rayakan pestanya hari ini. Nilai penting yang mereka letakkan bersama sebagai fondasi itu adalah kesatuan sekaligus keterbukaan gereja terhadap semua bangsa. Yesus sendirilah yang telah memanggil dan memilih mereka untuk mempersatukan umat manusia dari segala penjuru. Mereka telah dipersatukan dalam satu keluarga gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kepada Santo Petrus, Yesus menganugerahi keutamaan atas seluruh gereja. Dalam Injil hari ini, Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, artinya batu karang. Dan selanjutnya menetapkan Petrus ini sebagai batu karang tempat gereja Kristus akan dibangun. Kunci kerajaan surga ada di tangannya, dan itu melambangkan otoritas Santo Petrus untuk memerintah, membuat ajaran gereja, serta mengampuni dosa anggota gerejanya. Pelayanan Santo Petrus, yakni jabatan kepausan dalam gereja yang terus berlanjut dalam uskup Roma, dalam garis yang tidak terputus hingga sekarang ini. Itulah yang disebut Yesus sebagai istilah batu karang yang kokoh, layaknya bangunan yang didirikan di atas batu. Gereja Kristus tetap berdiri kokoh sampai hari ini karena didirikan di atas dasar yang kuat, yakni batu.
Petrus dan Kristus sebagai kepalanya. Sementara itu, Santo Paulus mewartakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Kita tahu bahwa pemahaman Santo Paulus terhadap budaya dan mentalitas orang-orang Yunani membuatnya dapat menyentuh hati mereka, membawa mereka kepada pemahaman dan iman akan Allah yang benar. Melalui karya pewartaan Santo Paulus, gereja bisa berkembang meluas hingga ke Roma. Keselamatan itu memang dikaruniakan Allah tidak hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Allah tidak membeda-bedakan manusia, sebab di hadapan Tuhan semua orang layak mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, meskipun dipilih secara khusus oleh Tuhan dan dihormati oleh jemaat perdana, Santo Petrus dan Paulus setia menghayati tugas pengutusan mereka sebagai pelayan Tuhan dan jemaat. Mereka menghadapi berbagai macam penderitaan dengan berani. Jalan menuju kesempurnaan ternyata memang harus ditempuh melalui salib. Tidak ada kekudusan tanpa penyerahan diri dan perjuangan rohani. Kita bangga dan bersyukur atas karunia Tuhan dalam diri Santo Petrus dan Paulus. Sebagai dasar dan perintis gereja, mereka berdua adalah manusia pendosa yang sudah bertobat, yang akhirnya dipanggil menjadi pemimpin besar yang melayani serta teladan kita dalam iman dan perbuatan. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, melalui Santo Petrus dan Paulus, kita mau belajar tentang perjuangan iman. Bagaimana kita berjuang setiap hari supaya kita punya keberakaran iman kekatolikan yang benar. Selanjutnya, kita bertumbuh di dalam harapan dan berbuah di dalam perbuatan kasih. Kalau Petrus dan Paulus diubah oleh Tuhan dan pada akhirnya dipakai oleh Tuhan, kita juga pasti diubah dan dipakai oleh Tuhan. Tugas kita adalah kita siap untuk ditransformasi oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Tetapi tugas kita adalah buka hati supaya siap diubah oleh Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan kita siap untuk menjadi rasul-rasul Tuhan di zaman sekarang ini, yang siap mewartakan iman dan juga siap untuk membagikan kasih dimanapun kita berada. Kasih akan Kristus di tengah dunia yang terluka ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.